Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 4. Bagaimana kabar kalian untuk minggu ini? Semoga kabarnya semua sehat kan? Alhamdulillah sehat di awal tahun ajaran. Semoga kita sehat selalu dan bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, para pelajar kelas 4, untuk minggu ini kita mengawali pelajaran PAI dengan bab 1 ya. Bab 1 ini nanti judulnya adalah Mari Mengaji dan Mengkaji Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keragaman. Panjang sekali judulnya. Nah, untuk minggu ini kita berada di bagian 1. Bagian 1 ini nanti akan membahas tentang surat Al-Hujurat ayat 13 beserta hukum bacaannya. Oke ya, langsung saja kita mulai dan kita awali dengan membaca pantun ya. Kita berpantun dulu. Kita mulai ya. Membawa koran dari mobil, membacanya di pematang sawah, membaca Al-Quran dengan tartil, hati tenang, hidup berkah. Nah, itu pantun yang pertama. Jadi kalau kita itu membaca Al-Quran dengan tartil, maka hati kita akan menjadi tenang dan hidup kita akan berkah. Pantun yang kedua. Beli manisan di seberang jalan, dengan santun tundukkan kepala. Jangan bosan baca Al-Quran, satu huruf pun dapat pahala. Nah ini loh, kita itu membaca Al-Quran jangan bosan-bosan. Karena apa? Satu huruf dari Al-Quran itu akan mendapatkan pahala. Berikutnya yang terakhir, pantun yang ketiga. Ke Semarang beli jamu, supaya kuat untuk bertahan. Terangkanlah aura rumahmu dengan sholat dan Al-Quran. Nah, di pantun ketiga ini kita diminta untuk menerangi rumah kita dengan sholat dan dengan membaca Al-Quran. Ayo, pelajar kelas 4, sudah membaca Al-Quran di rumahnya? Semuanya harus membaca ya, sedikit-sedikit tidak apa-apa, yang penting rutin setiap hari. Oke, itu adalah pantun pembuka untuk pelajaran kali ini. Nah, berikutnya kita simak hadis tentang membaca Al-Quran. Bunyi hadisnya adalah Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi'asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Rawahu Tirmidzi an Abdillah ibni Mas'ud. Artinya apa? Artinya adalah siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah, yaitu Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan itu dilipatkan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi dari hadis ini, kalau kita itu membaca satu huruf dari Al-Quran, maka akan dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 pahala. Ya, satu huruf 10 pahala. Contohnya di sini alif lam mim itu tidak satu huruf, tapi ada 3 huruf. Alif 1, lam 1, mim 1. Berarti ketika kita membaca alif lam mim, maka pahalanya ya 3 dikali 10 sama dengan 30 kebaikan atau 30
pahala. Enak kan? Banyak sekali pahala. Kalau kita pengen mencari pahala, ya membaca Al-Quran. Banyak sekali pahalanya. Oke ya, itu untuk sebagai penyemangat kita mempelajari Al-Quran, utamanya yaitu di pelajaran kita surat Al-Hujurat ayat 13. Ya, bagaimana bunyi surat Al-Hujurat ayat 13? Ini surat Al-Hujurat ayat 13 saya bacakan. Silakan disimak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kita ulangi lagi. Min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Nah, itu tadi adalah bacaan surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, di sini hurufnya berwarna-warni ya. Ada hitam, kemudian ada biru, ada merah, dan ada hijau. Di sini ada keterangannya. Kalau hitam berarti ya huruf biasa ya. Berikutnya kalau dicetak biru ini menunjukkan bacaan mat atau bacaan yang dibaca panjang. Jadi dalam surat Al-Hujurat ayat 13 ini kalau ada huruf yang dicetak biru berarti dibaca panjang. Namanya bacaan mat. Berikutnya kalau yang dicetak merah, ya yang di atas itu kalau ada merah-merahnya itu menunjukkan bacaan gunnah. Bacaan gunnah itu adalah bacaan dengung. Ya, mendengungnya 2 harokat berarti agak panjang. Dan tanda yang ketiga ada tanda hijau. Nah, tanda hijau ini jarang ya, tapi ada ini. Itu menunjukkan bacaan qalqalah. Qalqalah itu apa? Qalqalah itu bacaan yang memantul. Nah, sekarang kita pelajari ya sedikit-sedikit ya. Berdasarkan tanda biru, merah, dan hijau itu. Kita mulai dari ini. Ini ada tanda biru dan tanda merahnya. Maka yang biru dibaca mat atau dibaca panjang. Kalau yang merah dibaca mendengung. Contohnya ini bacanya adalah ya ayyuhan nasu. Nah, yang ya sama apa na, ya ini ya sama na ini dibaca panjang. Kemudian yang huruf na-nya ini selain dibaca panjang juga dibaca mendengung. Hanna seperti itu. Jadi yang han itu namanya mendengung dan agak panjang membacanya. Bisa kira-kira ya? Oke. Berikutnya yaitu ini. Ada tanda merah, ada tanda biru, ada juga tanda hijau. Komplit di sini ya. Jadi yang merah dibaca mendengung. In gitu ya. In. Berikutnya huruf na-nya ini ada tanda birunya, berarti juga dibaca panjang. Nah, yang hijau ini memantul atau qalqalah. Kholaq ya. Laq ada ke-nya itu. Ya, jadi tidak boleh dibaca kholaq. Nah, gitu tidak boleh. Harus ada ke-nya itu. Kholaq. Inna kholaqnakum. Seperti itu. Bisa ya itu? Oke. Berikutnya min dzakari wa unsa. Sa-nya ini dicetak biru berarti panjang. Unsa gitu. Selanjutnya adalah ini yang biru-biru dibaca panjang. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Ya, jadi yang biru-biru itu dibaca panjang semua.
Selanjutnya yaitu ini yang dicetak biru yang a sama fu. Berarti lita'arofu. A-nya panjang, fu-nya juga panjang. Berikutnya ini dibaca apa tadi? Dibaca gunnah atau dengung. Inna seperti itu. Inna akramakum. Berikutnya yang dicetak biru adalah huruf ko ini. Berarti ko-nya dibaca panjang. Indallahi atqakum. Itu. Berikutnya yang na ini dicetak merah berarti gunnah. Inna. Kemudian yang panjangnya ini li berarti alimun. Yang ini yang panjang bi berarti khabirun. Gitu. Kemudian berikutnya adalah ini. Yang ini hukum bacaan hunah ya, yang dengung. Mana yang dengung? Ini yang na ini. Ya ayyuhan nasu. Kemudian inna, ini dengung semua. Kemudian inna lagi, itu dengung. Berikutnya inna, ini juga dibaca dengung. Kemudian bacaan yang berikutnya adalah bacaan yang memantul tadi mana? Ya ini, yang na, yang ko ini. Khalaqnakum. Berikutnya yang dibaca panjang, ya, yang dibaca panjang tadi, ini yang dicetak biru ini dibaca panjang semua. Ini khalaqnakum gitu. Kemudian waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Tuh. Berikutnya alimun khabirun. Itu dibaca panjang. Berikutnya yang dibaca ikhfa atau ikhfa itu samar. Ya. Ini samar-samar antara idhar sama idgham. Yang ikhfa itu yang ini ada nun bertemu za. Ini dibaca ikhfa. Bacanya tidak boleh min zakarin, tidak boleh min zakarin juga tidak boleh, tapi min zakarin gitu. Min zakarin. Jadi mateni ng itu ya. Min seperti itu. Contohnya lagi ini. Nun bertemu dal. Ngindallah, ngingda seperti itu ya, mata ini ng. Berikutnya bacaan idgham bihunna. Idgham bihunna itu ini ada tanwin bertemu wawu ya. Bacanya syu'ubau, panjang ya. Syu'ubau wa gitu. Syu'ubau wa qabaila. Itu adalah bacaan idgham bihunnah. Berikutnya ada bacaan idhar ya. Bacaan idhar itu dibaca jelas. Contohnya adalah ini. Alimun khabirun ya. Ada tanwin bertemu kha. Itu namanya bacaan idhar atau yang dibaca jelas. Nah, berikutnya yaitu tentang menulis surat Al-Hujurat. Bagaimana cara menulis Al-Quran itu atau menulis huruf Arab? Ada beberapa cara. Yang pertama adalah menulis huruf Arab itu dimulai dari kanan ke kiri. Bukan dari kiri, tapi dari kanan. Jadi dari sini ke sana. Ya. Itu bacaan menulisnya dari kanan ke kiri. Langkah yang kedua yaitu memperhatikan penulisan hurufnya. Sebab ada huruf yang ditulis di atas, ada yang ditulis di tengah, ada juga yang ditulis di bawah garis. Contohnya ini ada garis, ya. Ada garis, ada yang ditulis di atas garisnya. Contohnya ini alif, kemudian nun, itu ditulis di atas. Kemudian ada yang ditulis di bawah. Contoh ro, ya, mim. Kemudian ya itu ya. Jadi kita harus memperhatikan mana yang ditulis di atas, mana yang ditulis di tengah, dan juga mana yang ditulis di bawah. Berikutnya,
yaitu memperhatikan penulisan titik, gerigi, dan harokat dengan benar. Ini kalau untuk yang titik ditandai dengan tanda merah, berarti ini ya ada titiknya. Kemudian kalau yang bergerigi ditandai dengan tanda biru ya, ini tanda biru itu yang ini. Yang huruf ba itu kan bergerigi ya. Kemudian ada harokatnya, berarti kan yang huruf ada harokatnya ini contohnya. Ya, contohnya itu ada harokatnya. Jadi kita harus memperhatikan bagaimana nanti menulis titik, bagaimana nanti menulis huruf yang bergerigi, dan bagaimana kita memberi harokat. Nah, itu adalah beberapa tata cara menulis Al-Quran. Sudah paham kira-kira bunyi surat Al-Hujurat ayat 13, kemudian hukum-hukum bacanya, dan juga cara menulisnya. Bisa ya? Semoga sedikit materi ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.